Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama Kalong. Apa kabarnya? Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan di segmen ini, seperti biasa ya, saya akan membagikan 10 rekaman video menyeramkan yang sengaja ataupun gak sengaja kerekam kamera. Dan semoga video-video yang udah saya sajikan bisa menghibur teman-teman semua. So, gak usah lama-lama, ini dia 10 video menyeramkan episode 4. Beredar sebuah video yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Video ini memperlihatkan rekaman kamera dari pendaki gunung yang menunjukkan sebuah penampakan sosok misterius. Sosok itu berjubah hitam bersembunyi di semak-semak belukar. Awalnya, beberapa orang sedang menyusuri sebuah jalur yang berada di sebuah hutan. Dan gak lama kemudian, terekamlah sosok misterius yang bersembunyi di balik semak-semak. Coba kalian perhatikan videonya. Dalam rekaman, terlihat beberapa orang pendaki tengah berjalan beriringan. Namun, mereka tidak menyadari kalau ada penampakan sosok misterius di perjalanan mereka. Jika dilihat dengan baik-baik, penampakan sosok misterius itu berada di sebelah kanan frame video, tepatnya di semak-semak pohon pisang di tepi jalur pendakian. Sosok itu terlihat seperti laki-laki berjubah hitam dan hanya diam, tak berkedip dan tak bergerak sedikit pun. Warganet yang melihat video viral ini banyak yang menganggap kalau sosok itu adalah penghuni hutan yang bersembunyi dari para pendaki. Dan dari video ini, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang sosok penampakan itu? Coba tulis di komentar. Pada video ini, pendaki asal Jepang mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Pendaki itu dikejutkan oleh seekor beruang yang tiba-tiba aja menyerang. Saat itu, para pendaki sedang melewati dan menyusuri jalan menurun tebing di sebuah gunung. Dan ketika menuruni tebing, betapa kagetnya pendaki itu. Ia berpapasan dengan seekor beruang yang terlihat sangat marah. Jika dilihat dari video, dari bawah tebing muncul seekor beruang yang sangat besar. Lalu beruang itu menghampiri sang pendaki, dan pendaki itu sempat melawan dengan kakinya. Awalnya, beruang itu mencoba naik ke atas tebing, dan beruntung aja, beruang itu tidak berhasil naik. Lalu beruang itu pergi menjauh dari pendaki itu. Di dalam video ini terlihat beberapa pendaki sedang berjalan menyusuri hutan di sebuah gunung. Sambil berjalan, mereka merekam suasana perjalanan yang mereka lalui. Nah, gak berselang lama, tanpa sengaja, kameranya itu menangkap sekilas penampakan sosok seperti kuntilanak di jalan yang sedang mereka lewati. Coba kalian perhatikan videonya. Seperti yang udah kalian lihat, para pendaki terlihat fokus pada jalur pendakian dan momen itu berhasil direkam oleh salah satu dari mereka. Namun,
Saat merekam momen tersebut, mereka semua tidak menyadari kalau ada penampakan putih yang berada di sebuah pohon. Nah, kalau menurut kalian, apakah penampakan itu adalah penampakan hantu atau sesuatu yang lain? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sebuah video singkat ini telah diunggah di akun TikTok yang bernama Naufal. Unggahan ini telah membuat warganet heboh. Diketahui, peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Nah, pada awalnya, pemilik akun hanya ingin mengabadikan momen ketika mereka sedang mendaki di sebuah gunung bersama teman-temannya. Mereka sedang merekam suasana saat sedang istirahat. Namun, secara nggak sengaja, kameranya itu menangkap penampakan sosok misterius yang berwajah pucat berada di belakang pendaki yang berdiri. Coba kalian perhatikan dan simak videonya. Kasih minum-minum nggak apa-apa. Sosok misterius itu terlihat seperti seorang wanita yang berwajah pucat. Dan jika kita perhatikan baik-baik, sosok itu sekilas memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Dan sampai saat ini tidak diketahui apakah ini penampakan hantu atau bukan. Namun yang jelas, video ini sempat viral dan menghiburkan banyak orang. Kasih minum-minum nggak apa-apa. Beberapa tahun yang lalu, sempat viral seorang pemuda bernama Wawan Gunawan bersama dua temannya, Asep Maulana dan Dede Faisal, tersesat di Gunung Sunda. Wawan, pemuda asal Subang ini, menceritakan pengalaman saat mendaki yang tersesat dan ditemukan oleh tim SAR juga relawan di Gunung Sunda. Pada awalnya, ia sempat ragu untuk mendaki bertiga karena kondisi Gunung Sunda yang memang cenderung sepi. Namun pada akhirnya, mereka memutuskan memulai perjalanan pendakian melalui jalur tidak resmi. Mereka menyusuri jalanan setapak di areal pesawan dan perkebunan warga yang nantinya masuk ke jalur peziarah di Gunung Sunda. Di tengah perjalanan, mereka sempat tersesat. Pasalnya, mereka tidak melewati jalur resmi yang seharusnya melewati pos 1 dan pos 2. Mereka langsung di pos 3 yang hanya diketahui warga lokal. Nah, mereka pun masuk ke jalur peziarah dan tiba-tiba terdengar suara bisikan dari arah belakang, seolah mengisyaratkan pada mereka untuk tetap berdiam terlebih dahulu. Wawan dan dua temannya kebingungan akan jalur yang harus mereka lewati, yang akhirnya mereka sampai di tujuan dan mendirikan tenda untuk bermalam di atas puncak. Di saat mereka sedang beristirahat di dalam tenda, mereka mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah bermalam di puncak Gunung Sunda, keesokan harinya mereka memutuskan untuk kembali pulang dengan melewati jalur resmi pendakian. Namun, ia menemukan patok batas antara perbatasan Subang dan Purwakarta. Mereka menyadari bahwa jalan yang dilaluinya ini bukan jalur pulang. Menyadari perjalanan ini tersesat, mereka tetap melanjutkan perjalanan, dan mereka pun sempat berkata sombong dan mengaku jika mereka tidak mungkin bakal hilang. Bahkan sampai membuat slogannya dalam bahasa Sunda. Namun setelah berucap seperti itu, mereka pun malah mulai tersesat di gunung tersebut. Wawan dan dua temannya ini mulai menyesal dengan kesombongan perkataan sembarangan itu. Mereka mulai tersesat dan kebingungan dengan jalan yang semakin jauh dari jalur resmi. Tetap kuasai, santai. Hah? Ada ini komentar sih. Tetap tenang, kuasai. Woi, pengen balik woi.
handap kan tinggal di belahan ya. Taraga suka di belahan eta. Ka jero langsung naik di dengan punggungan. Tapi lamun anu jalur kanan tadi memang langsung ke punggungan. Jalur lagi kawas nanti handap teh we kitu. Mereka sangat ketakutan saat menemukan jejak dan cakaran dari macan kumbang di rawa-rawa yang mengikuti aliran sungai serta jurang yang curam. Wawan mulai berputus asa karena tidak kunjung menemui jalan keluar. Dan pada akhirnya, ketiga pendaki yang sempat dikabarkan hilang itu berhasil ditemukan dengan selamat oleh tim SAR dan relawan. Alhamdulillah. Jak. Menang, aman. Tadi kita kablah kaler dari sana. Tadi jak kaler. Tadi. Sok. Video kali ini adalah rekaman pendaki yang merekam kejadian tak terduga di saat mendaki sebuah gunung. Tak diketahui lebih jelas di mana dan kapan video ini diambil. Dalam rekaman ini memperlihatkan seorang pendaki tengah merekam ke arah area yang tertutup pepohonan dan semak-semak. Lalu tiba-tiba saja muncul seekor harimau yang melewati para pendaki itu. Bisa kita lihat saat merekam area tersebut, secara tiba-tiba muncul seekor harimau cukup besar berlari dan melewati para pendaki itu. Dan beruntungnya harimau itu hanya melewatinya dan tidak menyerang para pendaki itu. Walaupun tidak menyerang, tetap saja momen itu adalah momen yang sangat mengerikan dikarenakan hewan tersebut adalah hewan liar dan pemangsa yang sangat mematikan. Beberapa waktu lalu, seorang pendaki remaja yang bernama Gibran sempat dinyatakan hilang selama 6 hari di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Ditemukannya Gibran menyisakan kisah yang penuh dengan rasa takjub sekaligus mistis. Pasalnya, pendaki yang baru beranjak remaja tersebut mampu bertahan selama 6 hari hanya dengan meminum air sungai dan telur burung. Gibran pertama kali ditemukan oleh Pak Ade pada jam 5 di Curug Cikoneng dengan kondisi lemas dan kaki cedera, dibantu oleh tim SAR. Kejadian bermula saat Gibran dan rombongan memutuskan untuk naik Gunung Guntur pada bulan September 2021 lalu. Sejak berada di pos 1, Gibran mengaku sudah merasakan gelagat aneh. Ia merasa banyak yang memperhatikannya dari berbagai arah. Namun, Gibran dan 4 temannya tetap melanjutkan pendakian. Sesampainya di pos 3, Gibran dan temannya memutuskan untuk berhenti dan membangun tenda sembari menunggu 9 pendaki lainnya. Hal yang menjadi misteri adalah saat Gibran mengaku tengah tidur di tenda, kemudian saat ia bangun, ia sudah berada di tepi sungai. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika Gibran melihat sebuah perkampungan dan menghampiri seorang ibu berbaju putih. Selama 6 hari menghilang, Gibran mengaku diberi bekal oleh wanita itu. Namun, Gibran menolak tawaran tersebut. Lalu Gibran pun mengatakan ia sempat mencari jalan keluar, namun ia tak berhasil menemukannya. Gibran hanya berjalan di tempat yang sama setiap harinya. Gibran mengakui seperti baru melewati beberapa jam selama hilang di Gunung Guntur. Dan Gibran banyak mengalami kejadian luar biasa di luar nalar. Salah satunya, ia mengaku ditawari keris oleh 2 orang pria berbaju putih. Dan ia juga mengatakan tidak dapat merasakan malam. Sadarnya Gibran, ia telah diselamatkan oleh Pak Adi dan beberapa tim SAR yang telah menunggunya di atas tebing. Pada saat kejadian itu, Gibran sadar bahwa ia bukan berada di tempat yang sebenarnya, karena Gibran selalu menolak pemberian dari orang-orang misterius yang kerap menghampirinya. Kejadian ini lantas tak membuat Gibran kapok. Ia mengaku masih tetap akan mendaki gunung usai kejadian ini. Kuat.
Dalam video kali ini, seorang pengguna TikTok membagikan video yang diduga merekam penampakan. Video itu adalah sebuah video saat seorang pria sedang mendaki sebuah gunung. Dalam video memperlihatkan saat pendakian tersebut ia melihat sesuatu yang aneh. Lalu ia mengabadikan hal tersebut dengan kamera ponselnya. Pria itu merekam penampakan putih di jalur pendakian. Coba kalian perhatikan videonya. Coba nih. Apa? Menuju pos 5 nih ya, Bos. Dalam video tersebut, pria itu merekam momen dengan kamera ponsel dan terlihatlah sosok putih yang berdiri di jalur pendakian. Penampakan itu tampak terlihat berdiri, namun diam tidak bergerak. Entah penampakan apa itu sebenarnya, tapi jika kita berpikir positif, kemungkinan itu hanyalah benda seperti karung atau semacamnya. Tapi kalau menurut pendapat kalian, itu apa? Pada tahun 2021, seorang pendaki wanita yang bernama Eva hilang selama 3 hari di Gunung Abu, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Awalnya, Eva bersama 10 orang rekannya melakukan pendakian di Gunung Abu dan mendirikan tenda di dekat sungai yang berada di gunung tersebut. Setelah tenda berdiri, Eva pamit ke rekannya untuk pergi buang air kecil. Namun, ia tak kunjung kembali. Pada saat itu, rekan-rekannya tetap berusaha mencari Eva yang hanya meninggalkan sandal jepit di pinggir sungai. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil, sehingga mereka melapor ke tim SAR gabungan. Tim SAR lalu bergerak ke Gunung Abu untuk mencari Eva. Ada sekitar 150 orang yang ikut dalam tim SAR gabungan di Gunung Abu. Tim SAR melakukan pemetaan di dekat sungai tempat Eva terakhir kali hilang. Dari sungai itu, ada sebuah jalan setapak yang bermuara ke 2 desa terdekat. Ada kemungkinan korban menyusuri jalur tersebut. Tim SAR dan relawan terus melakukan pencarian namun belum membuahkan hasil. Nah, memasuki hari ketiga pencarian, keluarga Eva mencoba membuat ritual khusus. Ritual keluarga itu didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat bahwa Sungai Dangkal, tempat korban hilang, adalah tempat yang mistis. Keluarga sempat melakukan ritual dari kaki gunung hingga ke titik korban pertama kali hilang. Berselang beberapa jam setelah keluarga Eva membuat ritual, tim SAR gabungan menemukan jaket korban sejauh 2 km dari tempat korban hilang. Setelah itu, tim SAR pun menemukan korban sejauh 5 meter dari posisi jaketnya. Ditemukan korban berada di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam. Banyak batu besar dan batu cadas di sekitar jurang tersebut. Dan pada akhirnya, tim SAR dan lainnya berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan selamat. Kali ini, hal menyeramkan dialami beberapa pendaki saat mendaki Gunung Gede. Dijelaskan kalau pada saat itu mereka mendaki dengan keadaan sepi pendaki. Salah satu dari mereka merekam momen saat dalam pendakian tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, tepat di belakang mereka ada sosok aneh yang mengikuti dari belakang. Coba kalian simak videonya. Semangat Kak. Sehat. Rio sehat Kak. Yoi, jelas. Malu nggak dibantuinnya dalamnya? Oh iya, gue sedih. Ayo semangat. Dalam video tersebut, terlihat ada penampakan yang terlihat berjalan di dekat mereka. Namun sosok itu tampak terlihat tinggi dan sekilas sosok itu tidak berpakaian layaknya seperti pendaki lain. Sosok itu juga terlihat samar-samar dan seperti berpakaian kotor dan lusuh.
Nah, dari video tersebut, bagaimana menurut kalian? Apakah video ini benar-benar penampakan hantu atau itu hanya orang biasa? Coba kalian beri pendapat di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia 10 video dan kisah mistis paling menyeramkan ketika pendakian gunung. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Kalung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.